Insinyur Haji Mawaldi Yahya. Kampanye pemilihan Gubernur Sumatera Selatan kian memanas. Selain adu program antar calon gubernur, kampanye cagup pun sudah terang-terangan menyindir dan mengkritik kinerja dan juga program kerja milik cagup lainnya. Cagup Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dalam suatu kesempatan mengkritik kinerja Cagup Sumsel nomor urut 1 Herman Deru yang merupakan Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023. Di hadapan pendukungnya, Mawardi membandingkan kepemimpinan Herman Deru yang dianggap tidak mampu menyamai pendahulunya seperti Alex Nurdin dan Syahrial Usman. Apakah masih berhasilnya Pak Syahrial Usman waktu memimpin Sumatera Selatan dibandingkan sekarang? Apakah masih berhasilnya Alex Nurdin memimpin Sumatera Selatan daripada sekarang? Ini harus kita bisa menyampaikan. Kalau masyarakat kita rata-rata punya pendapat bahwa dibandingkan dengan pemimpinan Syahrial Usman dan Alex Nurdin, pemimpinan Herman Deru menurut tidak ada alasan bahwa dia tidak. Tidak mau kalah, Herman Deru juga mengkritik program unggulan paslon Mata Hati, yaitu pengobatan gratis. Program tersebut disebut Herman sebagai program yang sudah jadul. Menurutnya, di periode pertama kepemimpinannya, ia sudah menggratiskan pelayanan BPJS kelas 3 di Sumatera Selatan. Saat ini, ia memiliki program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. BPJS untuk kelas 3 itu 2 tahun yang lalu sudah kita canang dengan Sumsel Berkah. Jadi siapapun Pak Yopi yang tidak mampu membayar BPJS kelas 3 itu dibayar oleh pemerintah provinsi. Itu sudah jalan. Jadi pelayanan yang saya harap kalau untuk istilah berobat gratis segala macam itu sudah jadul. Karena sekarang ini kita yang ingin pelayanan yang prima. Sejumlah janji-janji terus dilontarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Tujuannya jelas, demi mengambil hati masyarakat untuk memilih mereka di pilkada mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Puskesmas itu ronda. Ambo siap salah bang, siap ambo minta maaf bang. Mantan polisi malu-maluin aja. Pasca viralnya kasus Purnawirawan Polri merusak dan mencabut baliho pasangan calon nomor urut 2 Pilkada 2024 Padang Pariaman membuat suasana Pilkada Kabupaten Padang Pariaman makin memanas. Kedua belah pihak pendukung paslon saling melapor. Pihak pendukung paslon nomor urut 2 melaporkan 2 kasus pembongkaran baliho yang diduga dilakukan pendukung nomor urut 1. Laporan tersebut telah diterima oleh jajaran Bawaslu dan masih dalam tahap penyelidikan. Bukan pertama kali, hal ini sudah banyak dilakukannya, seperti baliho yang di bandara itu dia sudah cuti sebagai kepala daerah, tapi namanya masih ada situ kan. Terus ada juga baliho-baliho kita yang dirusak di tempat lain, seperti posko pemenangan di Sikabu itu dirusak baru kejadiannya, dan ini juga kita laporkan. Terus ada juga dukungan dari salah satu wali negari yang melarang anggota-anggotanya memilih JK Rahmat, kalau memilih dia dicoret dari jabatannya. Itu kita bisa buktikan. Rencana kita buat laporan sebuah. Kami dari Panwascam Sabar telah menerima laporan dari pihak terkait dan kami bukan telah memprosesnya. Prosesnya pertama tentu kami kaji dulu. Kalau ada unsur-unsur pidana yang mencukupi, akan diambil oleh Bawaslu Pariaman. Sedangkan pendukung paslon nomor urut 1 yang dituduh menjadi pelaku pembongkaran menyanggahnya. Menurutnya pembongkaran itu sudah melalui tahapan pemberitahuan kepada pihak nomor urut 2, Panwaslu dan pemerintahan Nagari. Ia melaporkan kembali pihak kubu paslon nomor urut 2 ke kepolisian terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. Selain melaporkan kubu nomor urut 2, pihaknya juga melaporkan Bawaslu ke DKPP terkait dugaan tidak netral. Saya rasa lebih berat undang-undang ITE ini baru pelanggaran pemilu. Ya. Kurungannya 1 bulan, tapi kalau ITE tahunan. Rina bisa baca itu ancamannya. Kan? Berarti ini yang jelas yang pasti besok beliau saya suruh lapor ke
ke Polda menghadap tim cyber. Nah, supaya yang lain-lain jangan ikut-ikutan dan apapun yang kita lakukan ada konsekuensi hukumnya. Kan gitu. Yang akan dilaporkan siapa? Yang akan dilaporkan yang memvideokan dan yang mentransformasikan. Hingga saat ini kedua belah pihak masih menunggu hasil laporan masing-masing. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Bawaslu Padang Pariaman menggelar deklarasi pilkada damai di kawasan Nagari Limpato, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pelanggaran kampanye. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam pilkada serta tokoh masyarakat. Selain penandatanganan deklarasi pilkada damai, Bawaslu juga meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Hadapi mengaku bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu telah maksimal hingga ke jajaran paling bawah. Dari awal masa kampanye, Bawaslu Sumbar telah melakukan 30 pencegahan kampanye ilegal oleh pasangan calon. Kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah berhasil melakukan pencegahan terhadap kampanye yang tidak menggunakan izin atau surat tanda pemberitahuan dari kepolisian. Artinya apa? Memang semua apapun bentuk keramaian di masa kampanye ini selalu ada teman-teman pengawas pemilu, baik di tingkat nagari, desa, kelurahan, kecamatan, kemudian di wilayah yang lebih besar. Satu saja tujuan kita. Tujuan kita adalah melindungi semua para pihak. Artinya apa? Kalau para pihak kemudian berkampanye tanpa menggunakan izin itu, pertama dia tidak mendapat perlindungan dari teman-teman kepolisian sebagai pihak pengamanan. Yang kedua, maka itu dianggap kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan dan itu risikonya adalah pidana pemilihan. Nah, sampai kita bicara hari ini sudah ada 36 pencegahan yang kita lakukan karena tidak menggunakan surat izin kampanye itu. Selain pengawasan netralitas ASN juga menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu. Untuk pencegahan pemerintahan daerah dilibatkan dalam melakukan sosialisasi kepada bawahannya. Dengan di internal ASN yang rasanya mau ikut ya atau ikut-ikutan berpolitik, maka di sana akan berlaku sanksi-sanksi yang berhubungan dengan larangan dan pantangan bagi ASN itu sendiri. Kami sepanjang nanti ada temuan Bawaslu, ada yang perlu direkomendasikan, maka pimpinan daerah ketika terjadi hal yang tidak diingin seperti itu akan ditindaklanjuti, diberikan sanksi yang tegas, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap ASN yang kalau terjadi pelanggaran tersebut. Rahman juga menambahkan akan menindak tegas ASN di Pemda Padang Pariaman jika terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli.
menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Izin Pak. Dalam kunjungannya ke Tanah Karo, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menyempatkan diri bertemu relawan salah satu paslon Bupati Tanah Karo. Setibanya di lokasi, Bobi langsung diserbu para pedagang dan petani. Bobi juga berdialog dengan beberapa petani Tanah Karo dan mendengarkan keluhan dari para petani dan berjanji akan memperhatikan ketersediaan pupuk bagi petani. Bobi sempat bertemu dan berdialog langsung dengan warga dan para petani Tanah Karo. Ia berjanji akan mendengarkan semua masukan dan keluhan warga dan para petani. Bobi juga merespon santai pernyataan Edi Rahmayadi soal melukai PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution di sela-sela kampanye politiknya di Kabupaten Karo. Pak, dengan sindiran agresif itu Pak, tanggapannya Pak? Ya, kalau ini ya kan dibilang kita ngelukain, ya harusnya bisa ngajarin gimana cara nggak melukain. Oke, makasih. Sebelumnya, Edi Rahmayadi sempat mengeluarkan statement terkait PDI Perjuangan yang sempat dikhianati Bobi Nasution. Edi mengatakan jika Bobi Nasution ibarat anak harimau. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Usai kampanye di kawasan Kabupaten Toba dan bertemu para petani, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution melanjutkan kampanye politiknya ke Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo, Bobi Nasution didampingi relawannya berbelanja dan menyapa masyarakat di pusat pasar tradisional Kabanjahe. Bobi pun menyempatkan membeli buah dan 1 ekor ayam di pasar tersebut. Saat menemui sejumlah pedagang pasar, Bobi mendengarkan keluh kesah masyarakat terkait harga yang tak stabil.
Kita ngelihat tadi pedagang pasar, lihat suplainya dari mana, nggak ada yang beli. Apa keluhan masyarakat di pasar pusat pasar ini, Pak? Ya tadi hampir sama semuanya ya, karena tadi ada sebagian juga yang ngambil dari petani. Keluarnya kalau harga turun, petaninya. Kalau petaninya dibeli harga murah, karena di sini mayoritas juga petani, jadi dagangannya jadi sepi juga. Bobi lebih memilih mendengarkan keluhan masyarakat langsung ke pusat pasar dan melihat daya beli masyarakat karena ingin mencontoh mertuanya, Presiden Jokowi yang kerap kali turun langsung ke lapangan untuk melihat masalah yang sebenarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkampanye di Kecamatan Sitelutali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Bobi didampingi calon Bupati Pakpak Barat, Frans Berhad Tumanggor. Dalam sambutannya, ia menyinggung tentang dana APBD. Naro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Nah, kita harapkan ada batasan itu kayak Gapura. Dan gitu ini kan jalan lintas. Jalan lintas itu nanti kita harapkan juga provinsi mendorong jalan lintasnya agar dilebarin sedikit, karena apa, ini kan rawan udah beberapa kali kecelakaan terus. Begitu juga Gapura antar kabupaten, itu kan jalan provinsi juga. Itu dan juga peningkatan ke ekonomi di sekitaran sini. Bobi juga berjanji jika terpilih akan memperbaiki infrastruktur terutama jalan lintas yang ada di Pakpak Barat untuk menunjang dan meningkatkan hasil pertanian warga. Ya kalau program secara keseluruhan sudah ada yang untuk Pakpak Barat juga pasti ada yang bisa di pertanian, khususnya lagi di perkebunannya. Tadi disampaikan Pak Bupati, Pak Bupati juga tentang infrastruktur, antar kecamatan juga di sini masih ada yang menjadi persoalan. Nah, itu juga nanti bisa meningkatkan harga produksi jadinya kalau infrastrukturnya belum terlalu baik. Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya tenaga pendidik berkualitas dan berharap Bobi bisa mewujudkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dari Pakpak Barat, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru atas elektabilitas bakal calon gubernur Sumatera Utara, Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Perolehan angka sementara hasil survei, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi bersaing ketat. Bobi unggul dari gubernur petahana Edi Rahmayadi. Berdasarkan simulasi top of mind, Bobi unggul dengan 34,2%. Sementara Edi Rahmayadi berada di posisi kedua dengan 15,1%. Pada pilkada kali ini, Bobi Nasution berpasangan dengan Surya, sedangkan Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagal. Bobi dan Surya diusung 10 partai politik. Parpol yang terdiri dari 9 parpol pemilik kursi di DPRD Sumut, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, dan P3. Serta ditambah PSI, parpol non-parlemen di DPRD Sumut. Sementara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri didukung 6 parpol, yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora. Selain LSI, lembaga survei KCIC pun mengeluarkan hasil survei sementara. Elektabilitas Bobi mencapai 42,1%, unggul atas Edi Rahmayadi. Figur Bobi Nasution merupakan bakal calon gubernur yang memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Angka popularitasnya mencapai 21,4%. Nasib petahana Edi Rahmayadi dalam sejumlah survei Pilkada Sumut 2024 terancam dan rawan oleh penantangnya Bobi Nasution. Karena dari berbagai survei elektabilitas Bobi lebih tinggi dan meninggalkan Edi. Pengamat politik Muhammad Tri Andika mengatakan, faktor mesin partai politik yang mengusung Bobi semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut 2024.
sehingga elektabilitas Bobi semakin naik. Ada dua faktor penting. Yang pertama yaitu Bobi Nasution mendapatkan bonus politik dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin, Prabowo Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi itu memperoleh lebih dari 4 juta suara atau lebih dari 50% di Sumatera Utara. Dan saya melihat ada kecenderungan pemilih Prabowo Gibran akan memilih Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut dibandingkan dengan kandidat Edi Rahmayadi. Yang kedua yaitu faktor mesin parpol pendukung Bobi yang semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut. Apalagi Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu, yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi.
Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Masyarakat petani dan pengusaha sawit di seluruh Langkat Hulu berkumpul di Jambore Serbaguna, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk bersilaturahmi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2, Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring. Pertemuan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam pertemuan ini, para petani sawit menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga masalah pertanian yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Para petani meminta kejelasan mengenai program peremajaan sawit dan ketersediaan pupuk subsidi yang selama ini sulit diakses. Menanggapi keluhan warga, Iskandar Sugito menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan, memiliki banyak industri sawit dan bisa menyerap tenaga kerja lokal. Alhamdulillah, tentu kita sangat berbahagia dan bersyukur bahwa masyarakat petani sawit Langkat Hulu ini memberikan respon positif dan dukungan kepada pasangan Bisa bersama Iskandar dan Adli Tama. Dan tadi kami sudah membangun komunikasi bagaimana ke depan kita akan bekerja sama membangun pertanian dan perkebunan sawit ini bersinergi bersama, sehingga dengan demikian ekonomi masyarakat khususnya petani sawit dapat terus membaik, dan harga sawit tentunya termasuk juga pupuk dan lain-lain itu sesuai dengan pengharapan mereka. Selain persoalan sawit, calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2 Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring berjanji akan segera merealisasikan perbaikan di berbagai sektor lainnya, seperti layanan kesehatan dengan menggratiskan biaya berobat dan berencana mendirikan universitas negeri di Kabupaten Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Ratusan warga kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Timur Kota Binjai, Sumatera Utara mendatangi kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 2, Zainuddin Purba Hendro Susanto. Zainuddin Purba mengatakan selain program utama pemberantasan narkoba pada 100 hari pertama menjabat, calon wali kota Binjai yang didukung Partai Golkar dan PKS ini juga berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan di kota Binjai yang selama ini rusak parah. Bukan hanya itu, ia juga berjanji di tahun kedua akan membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda kota Binjai dan memprioritaskan kepada anak yang menjadi penyokong ekonomi keluarga. Jadi pemimpin itu harus punya hati. Kalau pintar banyak, hebat banyak, pandai berbicara banyak, tapi sedikit yang punya hati. Maka momentum ini, Bu, jangan disia-siakan. Yang ketiga, mama-mama menginginkan lapangan kerja baru. Setuju? Tahun kedua kami akan siapkan 1000 lapangan kerja baru. Yang tanpa tes, ini dengar ya, tanpa tes masuk kerja, itu dia masuk kerja sebagai penyangga sebuah rumah tangga agar jangan roboh. Umpamanya ada mamaknya janda tukang cuci, ada anaknya 2, satu mau tamat SMA, satu masih sekolah. Yang tamat SMA ini wajib masuk untuk menjadi tiang di rumah tangga itu biar jangan roboh. Zainuddin Purba berharap agar warga memilihnya pada 27 November mendatang agar semua program yang sudah dijanjikan bisa segera dilaksanakan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.